Menurut keyakinan saya, ini mirip banget sih sama iPhone 16 Pro Max. Ya, ini Oppo Reno 15 Pro Max yang resmi rilis di Indonesia. Jadi, seri Reno dari Oppo punya model baru. Kalau sebelumnya di Reno 14, Reno 13, itu seri Pro yang jadi paling tingginya ya. Nah, sekarang tuh ada seri Pro Max-nya. Oppo Reno 15 Pro Max yang menggantikan seri Pro di Reno 14 tahun lalu. Jadi, ada 3 seri yang diluncurin di Indonesia. Ada Oppo Reno 15F, itu varian terendahnya. Ada Oppo Reno 15 5G, versi reguler. Dan Oppo Reno 15 Pro Max. Jujur, gue masih belum tahu harga ketiganya, karena ini disyutingin sebelum launchingnya terjadi di Indonesia. Jadi launchingnya sendiri tanggal 23 Januari. Stay tune aja nanti di Uzone untuk informasi selengkapnya. Jadi Uzone sekarang udah nyobain megang langsung salah satu seri terbarunya dari Oppo di Indonesia. Kalian nggak salah dengar, dan ini emang bukan gimmick belaka ya. Jadi embel-embel Pro Max ini memang jadi mungkin strateginya Oppo kali ya untuk menyaingi Apple di pasar global, karena bukan cuma Oppo aja, Xiaomi pun bahkan ngerilis seri Pro Max-nya untuk di model yang flagship. Sebenarnya ada beberapa perbedaan sih ya dibandingin sama seri F, apalagi yang reguler di Pro Max ini. Jadi nggak cuman desainnya aja yang dibikin lebih mewah, tapi secara spek emang dibikin spesial aja sama Oppo. Kita bahas dulu soal desainnya. Jadi Oppo Reno 15 Pro Max ini ada 2 warna, Aura Gold dan Dust Brown. Jadi warna yang gue pegang sekarang ini Aura Gold yang sebenarnya mirip banget deh sama iPhone 16 Pro Max yang warna Desert Titanium. But, cobain tolong dong, ambilin deh. Lihat. Tuh, mirip banget kan? Cuman perbedaannya udah pasti di materialnya. Kalau iPhone 16 Pro Max pakai titanium yang lebih mahal tapi lebih ringan. Kalau Oppo Reno 15 Pro Max pakai material aluminium aerospace grade. Jadi dibikin lebih solid, lebih kuat, lebih rigid lagi dibandingin sama seri sebelumnya. Terus bodi belakangnya juga pakai panel kaca AG Glass tepatnya, jadi anti glare glass yang tahan dari jejak sidik jari, nggak gampang kotor. Kalaupun kotor, gampang banget buat dibersihin, dan karena lapisan anti glare-nya, kalau ada baret-baret halus tinggal diusap aja itu udah hilang sebenarnya. Jadi smartphone ini lebih cantik, lebih premium dibandingin sama seri sebelumnya. Bukan cuman nama aja nih yang terinspirasi dari Pro Max-nya iPhone, tapi juga bentuk kameranya. Jadi bentuk kamera Oppo Reno 15 Pro Max ini mirip kayak iPhone 16 Pro Max ya, menurut keyakinan saya. Karena bentuknya mengotak, disimpan di sudut belakang smartphone ini, dan ada 3 lensa kamera plus 1 LED flash. Terus juga ada tulisan Reno AI kamera. Satu pertanyaannya sih, kenapa harus ada tulisan ini gitu Oppo? Ini kan HP mahal ya, harusnya HP mewah, nggak usahlah dikasih embel-embel ini, kecuali kalau kayak Vivo misalnya ada Zeiss-nya, atau kayak Find X series ada Hasselblad, atau kayak Xiaomi deh ada logo Leica. Ini cuma logo Reno doang, ngapain? Cuman Oppo aja udah cukup. Ini udah ngeliatin banget kok, ini kalau Reno series yang baru. Harusnya dihilangin aja nggak sih? Ya nggak sih? Jadi ada 3 kamera di sini. Kenapa disebut Pro Max? Gua tahu sekarang. Karena kamera utamanya 200 megapiksel, dan ini yang pertama untuk Reno series. 200 megapiksel udah always, ditambah telefoto 50 megapiksel dan ultra wide 50 megapiksel. Gak ada sensor kamera kaleng-kaleng di smartphone ini. Semuanya dibikin serius oleh Oppo. Terus di bagian depan, untuk kali pertamanya juga sih kalau kata Oppo, ada kamera dengan sensor 50 megapiksel dan dibikin wide banget. Sudut pandangnya 100 derajat dengan perbesaran 0,6 kali yang katanya sih pertama di dunia. Karena rata-rata kamera selfie sekarang perbesarannya paling wide 0,8 lah, sampai 1 kali aja, dan ini udah 0,6 kali. Oppo Reno 15 Pro Max, sekarang kita bahas soal jeroannya. Pakai prosesor yang nanggung ya, antara high-end sama flagship tuh kayak males banget buat naik kelas. Bukan Snapdragon 8 Elite, bukan Snapdragon 8 Elite Gen 5, bukan MediaTek Dimensity 9400, bahkan bukan, tapi MediaTek Dimensity 8450. Oppo sih bilangnya ini chipset high-end ya, chipset
flagship ya. Tapi buat gue ini ya chipset menengah ke atas aja sih, nggak terlalu spesial. Gue belum benchmark, belum ngelakuin tes apapun, tapi menurut gue 8450 untuk sebuah smartphone yang embel-embelnya Pro Max harusnya bisa lebih baik lagi nggak sih? Kayak Oppo tuh harusnya ngasih yang lebih wah lagi dibandingin sama seri sebelumnya. Nggak cuman sebatas di 8450. Menurut gua Dimensity 8450 ya cukup pantas untuk dipasang di rentang harga 5-7 jutaan. Tapi untuk Pro Max kayaknya agak imba deh. Meskipun performance dari chipset 4 nano ini udah pasti ngebut, dayanya juga dibikin pasti efisien juga karena fabrikasinya udah dibikin kecil. Tapi ya tetap menurut gua agak kurang. Tapi kita lihat aja nanti di hasil reviewnya ya. Nah, Pro Max baterainya juga dibikin max. Jadi ada baterai 6500 mAh di bodi setipis 7,7 mm ini. Dan baterai ini udah bisa diisi pakai fast charging pakai kabel 80 watt dan wireless charging 50 watt. Kata Oppo sih, sekarang kan mobil-mobil udah punya fitur-fitur wireless charging nih di dalamnya. Jadi usernya Reno 15 Pro Max ini ya tinggal ngisi aja tuh, ditaro di pad wireless charging di mobilnya gitu ya, dan langsung ngecas. Jadi nggak usah sering-sering bawa kabel, katanya sih gitu ya. Satu lagi yang spesial menurut gue di Oppo Reno 15 Pro Max adalah layarnya. Jadi layarnya udah AMOLED 10 bit alias 1 miliar warna, jangkauan warnanya nih, dan ukurannya 6,78 inch. Resolusinya udah tinggi, udah HDR pula, dan yang menarik dikelilingin sama bezel yang sangat tipis dan juga simetris. Jadi sekelilingnya ini dibikin 1,15 mili aja. Lihat, kayak berasa layar doang nih di bagian depannya. Jadi layarnya kasih visual yang lapang dengan resolusi yang tinggi, terus juga HDR. Dan dengan 10-bit color, kalian motret apapun, hasilnya juga pasti kelihatan sama dengan apa yang kalian lihat lewat mata juga. Jadi ya, dengan layar berkualitas tinggi, menurut gua ini udah jadi nilai plus lah dari Oppo Reno 15 Pro Max. Jadi ya menurut gua Pro Max ini memang ada beberapa yang kayak di-upgrade ya oleh Oppo dibandingin sama Reno 15, bahkan Reno 15F. Dari layarnya, dari experience-nya, dari megang smartphone-nya pun beda banget sih. Menurut gua ini kayak feel premiumnya udah lebih dapet dibandingin sama dua model lainnya. Warnanya juga mirip kayak brand buah-buahan ya. Gua nggak nyangka sih, ini kayak mirip banget sih tuh. Tinggal dipasang logo Apple Croak udah jadi sih nih. Tapi kalau buat datang ke alumni kayaknya lu bisa Sultan sih, Sal. Iya. Iya sih, ini mewah sih. Menurut gua pakai HP ini nggak usah beli casing lagi. Ini udah mewah, terus udah dibikin kuat juga, solid. Jadi harusnya nggak usah khawatir kalian nggak pakai casing pun harusnya aman-aman aja smartphone ini. Dan experience lainnya, fitur lainnya adalah ada aplikasi O+ Connect. Jadi lewat aplikasi ini kalian ya sebenarnya mirip kayak smartphone Oppo lainnya. Kalian bisa terhubung ke ekosistem Apple, kayak iPhone, Mac, bahkan yang terbaru ke Apple Watch. Tapi gue masih belum tahu dan masih belum bisa nyoba nih gimana caranya untuk nyambungin Apple Watch ke smartphone ini. Cuman nanti kita tunggu aja di review berikutnya. Oppo Reno 15 Pro Max ini untuk harganya masih belum tahu. Mungkin bakal gue masukin di kolom deskripsi, tapi ya semoga aja nggak lebih mahal dari Oppo Reno 14 Pro di tahun sebelumnya, dan nggak lebih mahal dari Find X9 standar sih. Harusnya ada di bawahnya dikit. Prediksi lu berapa, Sal? Prediksi gue sih kalau ini jadi penerusnya Reno 14 Pro ya 10 jutaan sih harusnya, karena Reno 14 Pro itu 10,9 harganya. Jadi ya mungkin di kisaran segitu, tapi gue nggak tahu karena sekarang ada kenaikan harga komponen ya. Jadi ada beberapa brand juga yang menaikkan harganya, ya mungkin ini juga bakal terpengaruh. Tapi ya tungguin aja lah pengumuman resmi dari Oppo Indonesia langsung. So gitu aja, jangan lupa untuk like video ini, kasih komen, dan subscribe. Jangan lupa. Bye.